Gimana untuk pretest beberapa saat yang lalu? Kurang waktu, Dok. Iya dok, waktunya terlalu sedikit dok. Dok, waktunya. Iya, karena memang waktunya satu slide itu hanya 20 detik. Nah, Ya, saya tadi hang dok. Bagaimana ya dok? Duh. Estai, coba multiple choice mungkin beda dok. Oh, jadi apa namanya? Kan tadi total waktu kan kurang lebih 13 menit ya. Jadi sebenarnya itu satu slide itu 20 detik. Kalau misalkan total kali 25 itu 12, sekian menitan lah. Nah, kita bulatkan 13 menit. Ya, jadi itu untuk ujian praktikum besok demikian. Ya, 25 soal juga, Dok. Gimana? 25 soal juga. 25 soal. 25 soal. Ya. Jadi untuk praktikum ya 25 soal ujiannya, IC. Ya, dan itu akan diacak. Ya, soalnya akan diacak ya. Otomatis setiap mahasiswa bisa saja mendapat soal yang sama ya, tapi sebagian besar akan diacak. Ya. Kita koreksinya tetap manual ini kalau misalkan IC ya. Oke, ya. Nggak apa-apa, kita nanti akan review terus ya sampai UTS. Jadi minggu depan juga masih tetap akan ada review ya. Sehingga topik adik-adik bisa nanti di apa namanya? Diulang-ulang terus-menerus. Oke ya, kita sekarang ya coba embryogenesis sambil nanti akan kita coba review ya. Maaf dokter, ingin bertanya. Ini dok, itu waktunya nanti buat ujian praktikumnya itu tetap sama seperti yang tadi atau gimana dok? Ya betul, sama. Satu slide itu 20 detik. Ya. Jadi jadi apa ya? Jadi enggak satu slide 20 detik ganti, enggak. Adik-adik sendiri yang harus memperkirakan. Mengerjakan satu slide itu 20 detik itu adalah saudara sendiri yang memperkirakan. Ya. Jadi 25 soal itu harus selesai di dalam kurang lebih 13 menit. Nah, 20 detik itu silakan dikira-kira sendirinya. Makanya cepat mengerjakannya ya. Nah, meskipun kalian open book ya, ngerpek ya seperti yang saya sampaikan, ya ngerpek ya masa lama-lama kan ya, kan nggak enak izin ke kliennya, saya mau ke belakang bentar itu lama banget ya. Nah, jadi harus cepat. Ya, ngerpek sekalipun harus cepat ya. Maaf dok, yang saya tanyakan jamnya itu tetap seperti yang tadi atau gimana saat praktikumnya dok? Soalnya bentrok sama parasi tadi. Benar. IC tetap harus IC ya, diketik ya. Jadi diketik. Jadi isian pendek tetapnya nanti jawabannya adalah itu. Maksudnya gini mungkin cutting itu tadi jam 11.40 bentrok sama pelajaran lain gitu dok. Iya dok, saya tanyakan gitu dok, yang cutting itu bentrok sama parasit dok, pas praktikum juga tadi dok. Oh cutting. Oh kalau cutting ya wis biarkan, kamu kasih cerita aja nggak apa-apa. Nggak apa, Dew, nanti kamu anu aja. Apa namanya, ujian ulang. Karena tadi ada yang hang juga. Iya dok. Jadi kamu itu anu tak, itu semester itu tak. 3 dah kamu ini. Iya dok. Ya tak kira no anu 2020. Ya boleh nanti akan saya open lagi ya bagi apa yang mengulang yang tadi tidak ikut sesi praktikum kuis apa pretest ya sambil siapa tadi yang laptopnya hang tadi. Kok tapi itu dok apa telat masuknya dok, terus tiba-tiba tinggal berapa menit gitu dok? Oh, nggak apa-apa, nanti diulang lagi aja. Baik dok, terima kasih. Ya. Oke.
Atau bagi ada yang ingin nyoba sekali lagi, barangkali nanti biar sekalian aja ya, kalian semuanya ya. Nah, boleh. Ya udah dok, nggak apa-apa dok. Rasanya kok Apa, Kak? Nggak apa-apa, Dok. dari wajah Coba kalian lagi. tuh menunjukkan wajah-wajah yang insecure gitu ya wajahnya. Jam berapa, Dok? Waktunya ditambah nggak, Dok? Duh, ngawur ya kok ditambah. Wong sudah ketentuan segitu kok ditambah. Nggak apa-apa, minta jam berapa jiannya? Apa pretesnya? Yo, nggak pretes namanya, post test ya, tapi nggak apa-apa. Ya, nanti kita buka sekali lagi. Kersane jenengan, Dok. Oke, nanti saya buka mungkin jam apa namanya? Oh, terserah rek. Kan kayak Malam jam, aja, Dok. Sore masih ada tutor, Dok. jam berapa? Sore masih ada tutor, jam 3. Masih ada tutor. Wis, kesepakatan jam berapa? Jam 7. Jam 7-an mungkin. Jam Kita 7 jam malam. 3 Malam aja, ada Dok. Pancasila Mungkin. soalnya. Iya. Jam Malam 3 aja. juga ada kelas soalnya. Ya, malam Oke. aja dok. Oke, boleh ya jam 19 ya coba ya. Jam Oke. jam 19 kalian nggak ada aktivitas kan? Barangkali ada yang tahlilan di Baan gitu, barangkali nggak ya? Kami yang magang KSR ada itu, Dok, ada acara. Maksudnya bertemu perdana. Jam berapa? Jam 7. Magang ayo, komikat, Dok. Ya wis jam 9 malam. Nah, jam 9 malam masih ada ini yang berhalangan. Tidak, Dok. Oke, ya berarti 21.00 ya sampai Tidak, Dok. 21.15 ya. Saya tak tok ya palunya ini ya. Oke, ya biar demokratis, nggak kayak yang di sana ya. Sarkastik nih. Oke, kita mulai ya praktikum. Ya. Jadi embryogenesis ya. Jadi kita topiknya nanti sekilas juga akan coba kita review untuk apa itu namanya? Spermatozoa dan oosit. Nah, sekarang ketika spermatozoa dan oosit sudah ketemu, maka dia akan masuk ke tahapan yang kita sebut dengan cleavage. Kan itu ya. Tadi kan tahapannya kan ada 4 ya. Ada cleavage, ada blastula, ya toh, ada gastrula, dan terakhir kan neurulasi. Ya, tahapan neurulasi. Nah, cleavage ya ini ditandai dengan adanya pembelahan sel dari zigot ya kemudian menjadi 2 sel kan gitu. Kemudian 2 sel menjadi 4 sel, 8 sel dan seterusnya. Ya, itu adalah fase-fase cleavage. Ya, sampai membentuk ukuran 8 sel ya toh 16. Nah, itu yang baru disebut dengan tahapan morula. Ya, fase morula, ya, bentukan morula. Nah, itu yang sebelum ya nanti masuk ke blastula, tahapan blastula ya. Jadi ini cleavage Mas Yan ya. Selnya kita sebut dengan blastomir. Kan gitu ya. Jadi sel-selnya ini disebut dengan blastomir. Ya, pembelasan. Zona pellucida masih ada strukturnya ya. Oke. Nah, ini ya pergerakannya nanti ada videonya, kemudian menjadi morula ya. Ini masih blastomir ini ya. Nah, ya. Kemudian antara blastomir satu dengan blastomir yang lain ya diikatkan oleh sebuah ikatan tadi ya namanya tigmotasis ya. Nah ini pergerakan ya dari 1 zigot ya toh. Nah ini kan zigot kemudian menjadi 2. Nah, kemudian menjadi 4 ya 8 dan seterusnya. Nah, ini adalah cleavage. Ya, fase cleavage. Nah, ya seperti ini ya. Nah, ya ini morula ya. Jadi awalnya tadi cleavage ya, yang dia itu tunggal ya. Tunggal itu karena oosit terus ketemu dengan spermatozoa ya. Inti oosit ketemu dengan inti spermatozoa zigot. Terus dia membelah ya jadi 2, 4 dan seterusnya ya. Nah, 4 ya, 8 dan seterusnya ya sampai menjadi yang banyak seperti anggur ini ya. Nah, ini morula. Nah, ini masih di fase cleavage. Ya bentuknya kalau misalkan ditanyakan bentuknya ya morula jawabnya ya.
Nah, pembelahan ada yang equal, ya, ada yang unequal. Nah, kalau equal ini sama besar, tapi kalau unequal ini ada yang kecil, ada yang besar. Nah, tadi seperti miliknya katak tadi ya, ada yang holoblastik yang equal sama holoblastik yang unequal. Ya, kalau yang equal ini sama besar pembelahannya ya, sel-sel blastomernya sama besar. Tapi kalau yang unequal dia ada yang pembelahannya kecil, ya karena nanti di bagian yang kecil itu yang pembelahannya lebih cepat dibanding yang besar. Nah, sehingga kan kita bagi, ini mikromir, makromir. Mikromir ada di kutub animal karena pembelahannya lebih cepat, makromir ada di kutub vegetal. Ya. Oke ya, ini fase cleavage. Nah, ini dia ketika kita lihat dari struktur histo, ya struktur mikro anatominya. Ya, jadi ketika early cleavage ya atau awal pembelahan dari sigot itu menjadi 4 sel kan gitu ya. Nah, kemudian yang terlihat ketika dibelah ya menjadi struktur mikroanatomi ya itu ada mikromir. Nah, ini ketika ditanya ini sel apa, ya maka jawabannya adalah mikromir. Nah, kalau ditanyai ini sel apa, ya makromir. Nah, kalau ditanyai bagian yang ini kutub apa, ya, nah, ini kutub apa, jawabnya kutub animal kan gitu. Nah, yang ini kutub apa, ini adalah kutub vegetal. Ya, dia terdapat pada fase cleavage kan gitu. Oke ya. Nah, sama ya. Ini mikromir, ini makromir, ini terletak di kutub animal, ini terletak di kutub vegetal. Tipe pembelahan yang mana? Holoblastik unequal, kan gitu ya. Nah, karena kita pembelajarannya memang menggunakan kata ya, frog embryogenesis. Nah, memang kita kita pelajari struktur dari kata ya sebagai representasi pembelahan holoblastik yang unequal. Nah, kemudian nanti ya dari struktur yang ini ya terus membelah menjadi sel-sel blastomer yang kecil ini. Nah, ketika sudah kompleks seperti ini ya, maka sel-selnya ini disebut dengan blastosis. Ya. Nah, blastosis. Sis itu menunjukkan dia adalah sel kan gitu ya, blastosit ya. Dengan adanya ruang di sini disebut dengan blastosul ya. Ruang atau rongga ini namanya blastosul. Nah, sel-selnya adalah sel-sel blastosit. Nah, ya. Fasenya adalah blastula ya atau early blastula boleh ya. Nah, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya lanjut. Nah, ya. Dari fase blastula kemudian dia berkembang terus ya. Nah, sel-sel blastosit ini nanti ini akan gerak, Dek. Ya, jadi dia akan mengalami pergerakan tadi. Invaginasi, involusi, ya, epiboli terakhir ya. Nah, hingga nanti dia bergerak terus ke sini ya. Nah, ya, jadi muter bergerak Ya, muter bergerak ke sini ya untuk mengisi rongga blastosul. Nah, sehingga pergerakan dari sel yang muter ke sini nanti ya untuk mengisi rongga blastosul ini nanti akan membentuk sebuah bibir di sini. Ya, bibir itu lip. Nah, makanya nanti adik-adik ada istilah lip dorsal. Ya, dan juga lip ventral. Ya, dengan ada celahnya di sini kecil ini celah ya toh. Nah, celah kecil di situ itu ya. Nah, ini ada celah ya. Sorry. Ya, ada celah di sini ya. Nah, itu adalah celah blastopur. Nah, ya. Pur itu celah, ya, pori kan gitu. Ya, celah yang terdapat pada fase blastula itu disebut dengan blastopur. Ya.
Ya, jadi sel-sel dari apa namanya sel-sel blastosis ini ya nanti akan gerak terus dia ya, berputar terus gini terus ya. Nah, nanti akan mengisi rongga blastosul ini. Ya, nah, ini sudah tahapan early gastrula. Ya, nah, karena sudah akan terbentuk ruangan yang namanya gastrosul. Ya. Dari mana asal dari ruangan ini? Ketika sel-sel blastosit ini ya, mereka akan pindah mengisi ruang blastosul. Nah, sehingga akan menimbulkan ruang baru dari tempat yang ditinggal oleh sel-sel blastosis. Nah, itulah yang disebut dengan ruangan gastrosul. Nah, ya, apalagi seperti ini ya. Jadi sel ini akan terus gerak terus ya. Akan gerak terus seperti ini. Nah, ya muter terus ya. Nah, sampai dia mengisi rongga blastula ini. Nah, tadi yang awalnya rongga blastula kan sebesar ini ya. Nah, tapi karena di sini sudah terisi oleh sel-sel blastosis yang awalnya tadi di sini ya, dia muter terus ke sini ya, sampai mengisi rongga blastula sehingga menyisakan ruang yang besar baru. Nah, ruang yang besar baru ini adalah gastrosul. Ya, yang ruangan kecil ini adalah sisa dari blastosul. Nah, inilah ciri ketika masuk fase gastrosul itu sudah fase gastrula itu sudah ada dua rongga. Rongga yang lebih besar ini adalah gastrosul, rongga yang lebih kecil ini adalah blastosul. Dan sudah terbentuk juga lip dorsal dan lip ventral. Ya, ini gambarnya memang sengaja kita coba balik ya. Kemudian ada struktur lagi, ada Yolk plaque. Yolk plaque ini kan gini ceritanya, sel-sel blastosis ini kan muter terus ya. Nah, kemudian dia itu mau keluar melalui blastopor yang ada di ini ya. Nah, celahnya blastopor ini dia mau keluar. Nah, hingga mendesak celah blastopor itu sehingga membentuk sebuah sumbatan namanya Yolk plaque. Nah, Yolk plaque inilah yang menandakan ya menjadi penanda akhir bahwa ini sudah masuk ke fase gastrula. Nah, jadi fase gastrula itu cirinya ya ada gastrosul ya, ada sisa blastosul, ada Yolk plaque ya, dan ada secara jelas lip dorsal dan lip ventral. Itu ciri dari gastrula. Nah, ciri blastula ya, itu tentunya ada ini ya, ada blastosul ya. Kemudian sel-sel blastosisnya. Nah, di sini kan masih belum terdapat lip. Nah, ya. Nah, kalau ini lip dari blastula ya atau early gastrosul ya. Jadi ini transisi dari dari blastula mau ke gastrula, fase gastrula. Ya, jadi mulai terbentuk rongga di sini ya, blastosul akan diisi oleh sel-sel blastosis ini. Nah, sehingga sebaliknya ruang gastrosul ini nanti akan yang lebih besar dibanding ruangan blastosul ini. Ya, ini adalah tahapan akhir blastula. Ya, mau menjadi gastrula. Nah, kalau fase gastrula bedanya di mana, Dok? Nah, sudah terbentuk secara spesifiknya ada lip dorsal, lip ventral, Yolk plaque juga sudah ada. Dan ya anggaplah ya ruangan yang besar ini adalah gastrosulnya. Ya. Nah, yang kecil ini adalah blastosul. Nah, bedakan lip dorsal sama lip ventral seperti apa, Dok? Jangan sampai terbaliknya. Meskipun dia dibalik seperti ini, yang bawah ini adalah lip dorsal. Nah, jadi gini, jadi sel-sel blastosis ini dia bergerak meninggalkan ruangan, bukan meninggalkannya. Lebih enaknya adalah dia menuju ke ruangan blastosul. Nah, sehingga ruangan yang ditinggal ini akan membuat rongga gastrosul ya dan membentuk lip dorsal. Ya, jadi lip dorsal itu adalah bekas yang ditinggalkan. Nah, ya. Oke ya, ditinggalkan oleh sel-sel blastosit ya, dia akan mengisi ruang blastosul. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan?
Oke ya, nanti akan saya kasihkan videonya ya biar jelas ya pergerakannya seperti apa. Terus setelah itu ya, nah ini masuk ke tahap neurulasi. Ya, setelah terbentuk lip ya tadi ya. Nah, maka mulai proses pembentukan ya diferensiasi saraf ya tulang belakang. Nah, seperti bawang memang bentuknya ya. Nah, tetap ini memang seperti bawang. Ya nanti kita tunjukkan gambar yang aslinya ya. Di sini akan ada lapisan, ini ectoderm, lapisan yang paling luar kan gitu ya. Nah, kemudian lapisan yang ya ini ectoderm. Ya, yang luarnya ectoderm. Nah, kemudian yang ini ya lapisan mesoderm. Ya, ini mesoderm ini ya. Nah, ya. Dan yang ini endoderm. Nah, ya, bagian yang ini adalah lapisan endoderm. Kemudian ini ada ruangan. Nah, ruangan ini kita sebut dengan arkenteron. Ya, yang dulunya dia adalah gastrosul. Ya, dia adalah arkenteron. Oke. Nah, terus ya tadi ya kan ini ya ada gundukan ya, terus ada cekungan, ya toh ada gundukan lagi ya. Nah, yang gundukan ini adalah neural fold ya, yang menonjol ke atas kan gitu ya. Sedangkan yang cekung ini ya, yang cekung ini adalah neural groove. Nah, ya. Jadi struktur yang cekungnya ini namanya neural groove. Kalau yang nonjol ya itu adalah neural fold. Nah, ya, kemudian dia akan berkembang lagi ya, akan berkembang terus. Nah, akhirnya membentuk seperti ini. Ini masih arkenteron ya toh. Nah, kemudian akan tumbuh yang namanya notochord. Ya, nah notochord inilah yang akan menjadi calon saraf belakang. Ya, sumsum tulang belakang ya. Nah, kemudian ya neural fold dan neural groove tadi akan melengkung terus ya sehingga menutup, terbentuklah yang disebut dengan neural tube ya, saluran. Ya. Nah, inilah ya potongan melintang dari tubuh ya. Kalau ini nanti akan berkembang menjadi saluran cerna ya, saluran pencernaan kan gitu ya. Saluran nafas dan sebagainya kan di sini semua ya, arkenteron. Ini menjadi tulang belakang kan gitu ya. Dan akan memanjang ke depan dan ke belakang kan gitu. Ya, nah, sekarang akan saya tunjukkan videonya. Oke ya. Ya, ini adalah sebelumnya, artinya sebelumnya. Nah, ini awalnya kan dari sini. Ya, dari proses fertilisasi. Oke, stop di sini. Saya akan ada pertanyaan. Ya, nanti yang bisa menjawab silakan tulis NIM-nya di chat. Proses fertilisasi ini, ya, spermatozoa ketika dia masuk ke organ reproduksi betina, kemudian dia bertemu dengan sel telur, ya. Ya, terus dia ya. Nah, ya itu ada sel telur dia. Nah, ada stop. Nah, di mana letak terjadinya fertilisasi? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Dok. Oke. Tuba falopia, Dok. Kurang tepat. Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Izin menjawab. Izin menjawab, Di Dok. bagian ampula, Dok. Di bagian ampula, Dok. Ya, ampula, Dok. Yang menjawab ampula yang pertama tadi siapa ya? Duh, mana orangnya yang jawab ampula yang pertama tadi? Sepertinya saya, Dokter.
Oke, siapapun yang jawab ampula tolong ketik tadi ya, chat NIM-nya. Oke ya. Jawabnya adalah ampula. Ya, jadi mereka ini merujuk kepada spermatozoa ya. Mereka kan ketika masuk ke organ reprobetina ya, kopulasi ya, ketika terjadi koitus perkawinan ya toh, itu kan berjuta-juta. Dan yang masuk diterima SBMPTN kan hanya satu kan gitu ya. Nah, yang berhasil lolos itu kan hanya satu untuk membuahi oosit. Nah, fertilisasi itu terjadi di ampula dari tuba falopii. Karena tuba falopii memiliki 3 saluran. Ada yang bisa jawab? Izin Saya menjawab, Dok. Dok. Jawab, Dok. Oke, saya bentar. Oke, silakan. Salsa. Kak, saluran tuba falopi yang pertama ada infundibulum yang fungsinya untuk menangkap ovarium. Terus yang kedua ada ampula untuk tempat fertilisasi dan ketiga ada ismus untuk penyaluran ovum dari menuju endometrium. Oke, ya jadi saluran utama dari tuba falopi itu ada 3. Infundibulum, ya, dia yang ada fimbre. Fimbre itu yang nanti akan nangkap ovum, ya, dari ovarium ketika selesai diovulasikan. Kemudian ada ampula. Nah, ampula ini nanti tempatnya fertilisasi, ketemunya antara spermatozoa dan oosit. Kemudian ada ismus yang gelinding. Sebelum dari ismus nanti selanjutnya ya akan masuk ke uterus kan gitu ya, kornua uteri. Oke ya. Catat. Ya. Kemudian ya, nah, itu saluran dari organ kelamin betina ya. Ada infundibulum, ampula, dan ismus. Nah, saya lanjut videonya. Enak ini. Tenang aja, pertanyaan masih banyak. Oke. Nah ya, hanya satu saja yang dia akan berhasil nah itu ya, ada tuba falopii. Nah, kan gini ya, ini kan fimbrenya ya. Ya, ini ovarium ya toh. Ini ovarium dan ini kan fimbre. Ini pointer saya kelihatan ya, tanda panah mouse kecil itu ya. Ya, ini ovarium, ini fimbre. Kemudian kan ini infundibulum kan gitu ya. Nah, dia nanti akan ya tugas dari fimbre ini nangkep ovum ya. Nah, nangkap ovum yang diovulasikan. Ya, sehingga nanti masuk ke saluran tuba falopii kan gini. Oke, saya lanjut. Ya, spermatozoa tadi masuk kan gini ya. Nah, ya. Ada oosit di sini ya, dan ada inti dari spermatozoa. Pertanyaan saya, bagian mana dari spermatozoa yang bisa menembus ovum? Izin menjawab, Dok. Oke. Izin menjawab, Dok. Oke, Lingga. Kepalanya, Dok. Kepalanya saja. Kepala. Ekornya nggak ikut? Kalau di ovum kayaknya cuma kepala. Kalau di korona radiata semua. Oh, berarti ekornya nggak masuk ya? Kepala sama leher kalau di ovum yang intinya itu. Oh, ya. Jawabannya adalah kepala doang. Kenapa? Karena material genetik dari jantan itu hanya ada di kepala. Inti sel itu hanya ada di kepala spermatozoa. Leher, ekor itu isinya adalah lipid protoplasmik sama mitokondria. Itu hanya digunakan saat motilitas spermatozoa. Cuma nganter doang, ya. Spermatozoa untuk mendekati ovum kan gitu. Ya, nggak sampai ikut masuk. Yang ikut masuk cuma kepalanya doang. Nah, ya. Oke ya, oke. Klik sampean. Ketik ininya ya, NIM-nya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini agak lumayan susah. Ada 3 lapisan dari ovum yang pastinya akan ditembus oleh kepala spermatozoa itu. Nah, sebutkan lapisan apa saja, enzimnya apa saja yang digunakan menembus 3 lapisan itu.
Izin menjawab. Izin menjawab, Dok. Oke, Izin menjawab. Habibie. Yang pertama yaitu Cumulus ooporus, yaitu menggunakan enzim hyaluronidase. Wis anu ini. Bentar, dari yang paling luar ke yang paling dalam. Yes, ayo urutkan dari yang luar ke yang paling dalam. Ya dok, izin jawab. Habibie tadi masih ada kesempatan, monggo disebutkan dulu, nggak apa-apa. Yang pertama itu Cumulus menembus Cumulus ooporus, dok. Itu menggunakan. Iya, pakai enzim apa? Spermatozoa. Dia pakai senjata apa? Pakai enzim hyaluronidase. Terus lapisan apa lagi? Berikutnya lapisan zona pellucida menggunakan enzim akrosin. Terus lapisan apa lagi? Berikutnya adalah membran vitelin. Terus menggunakan enzim? Menggunakan. Wah, ini melihat ke atas sih ngawur gitu berarti kita ini. Belum tahu dok kalau yang Oke, ya. Oke, ada yang bisa melengkapi? Izin menjawab, dok. Oke, Miss Rina. Ya, untuk selaput vitelin itu enzim proteinase. Tepat. Ayo, ada yang bisa jawab tepat. Izin menjawab, dok. Oke, apa Min? Enzimnya tripsin, dok. Tripsin itu dihasilkan di mana? Itu atau tripsin itu saya baca di PPT-nya, dok. Apa salah? Oke, kurang tepat. Lapisannya kurang tepat. Yes. Iya kan. Nah, di mana? Ayo. Ada yang bisa jawab? Give up. Izin menjawab, dok. Oke, Tania. Enzim hidrolitik. Hidrolitik itu berarti menghancurkan air. Emang lapisan apa yang dihancurkan? Lapisan apa di ovum itu berarti? Ini nanti salah satunya yang saya sebutkan ini tentunya juga akan menjadi ini jawaban dari pretestmu tadi. Ya, karena semuanya yang saya sampaikan ini akan merangkum, mereview semuanya. Kurang tepat. Ada yang tahu lagi? Cukup? Nah, saya yang jawab. Ya, tolong dicatat. Jadi ovum dari luar ke dalam, ya, ini memiliki 3 lapisan yang dia harus dilalui oleh spermatozoa untuk bisa mencapai oosit. Nah, masalahnya tidak semua spermatozoa akan mampu menembus ketiga-tiganya. Ya, ada yang bisa menembus 1 tapi mati di tengah jalan. Ya, nembus 2 tapi yang ketiga belum masuk. Akhirnya digantikan yang di belakang kan gitu ya. Jadi kompetisi untuk mendapatkan 1 oosit itu sangat tinggi keketatannya kan gitu. Ya, nah oleh karena itu filosofi ini dipegang penuh ya, di mana-mana cowok itu yang ngejar betina kan gitu ya, nggak mungkin betina yang ngejar cowok kan gitu ya. Ini filosofi sejak ilmu biologi pun menjadi filosofinya ya. Makanya cowok kalau dikejar-kejar betina itu jadi oosit aja ya, jangan jadi spermatozoa ya. Nah, 3 lapisan itu harus ditembus oleh spermatozoa. Nah, apa saja lapisan dari oosit itu ya dari luar? Yang pertama adalah corona. Cumulus ooporus. Nah, ya. Jadi sel-sel cumulus ini nanti yang akan ditembus oleh enzim hyaluronidase. Wah, ya. Kalau belakangnya AC itu kan enzim. Loh, kenapa kok enzim hyaluronidase, Dok? Kan namanya cumulus ooporus. Sebentar. Cumulus ooporus dia itu terdiri dari asam-asam hyaluronat. Nah, ya sehingga yang bisa menembus adalah enzim hyaluronidase yang dimiliki oleh spermatozoa. Nah, yang pertama lapisan.
Masih ada lapisan kedua, yaitu lapisan korona radiata. Siapa yang membantu enzimnya, Dok? Dia yang membantu adalah enzim CPE, corona penetrating enzyme. Ya, enzim penetrasi korona gitu. Ya, apa namanya? Arti dalam bahasa Indonesia ya. Jadi enzim CPE ya, corona penetrating enzyme. Lapisan kedua. Lapisan ketiga, siapa, Dok? Zona pellucida. Nah, ini ya, pertahanan terakhir dari oosit. Ya. Jadi zona pellucida ini hanya bisa ditembus oleh akrosin, ya, enzim akrosin yang dia terdapat di ujung dari kepala spermatozoa. Nah, ya. Jadi spermatozoa ini sudah dibekali oleh 3 enzim ini untuk menembus oositnya. Nah, memang inilah ya tahapan ya seleksi itu sudah terjadi sejak sejak adik-adik ini masih berupa embrio ya, makanya adik-adik ini produksi adalah produk terbaik yang nggak mungkin ada produk gagal atau dilahirkan nggak punya keunggulan, enggak, pasti semua memiliki keunggulan ya. Bidangnya beda-beda pasti. Nah, ya. Nah, oleh karena itu 3 lapisan yang ditembus oleh spermatozoa ya dengan 3 enzimnya. Nah, sehingga akan diakhiri dengan bertemulah ya spermatozoa ya kepalanya dengan oosit kan gitu. Nah, ya bertemu. Gitu ya. Nah, terjadi singami, fertilisasi. Nah, kemudian akan mengkode ya. Jadi tadi kan haploid ketemu haploid. Ya, nah sekarang unsurnya sudah diploid. Nah, akan mulai ya kodenya akan mulai berjalan untuk proses cleavage ya. Jadi sigot ya, kemudian dia masuk ke tahapan pembelahan. Ya, 2 sel kan gitu ya. Dan seterusnya ya sampai menjadi morula. Nah, terus dia gelinding terusnya mencari yang namanya bagian apa? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Dok. Oke, Denatra. Izin menjawab, Dok. Endometrium untuk apa? Menempel, Dok. Oke, endometrium dari corpus uteri itu adalah bagian dari uterus yang dicari oleh morula untuk melanjutkan ke tahap pembelahan selanjutnya. Ya, jadi dia itu blending itu istilahnya itu spacing. Ya, cari tempat PW kan gitu ya. Nah, jadi dia ini mencari yang namanya endometrium itu ya untuk spacing. Nah, disinilah dia akan ketemu dengan endometrium itu tadi ya. Nah, oleh karena itu endometrium sebelum ditempeli itu harus siap. Ya, nah, ya harus siap. Oleh karena itu tadi ada yang saya sebutkan ada terjadi yang namanya delayed implantation. Ya, jadi ada penundaan implantasi. Ya, itu ketika endometrium tidak siap menerima ini namanya sigot, ya menerima saat fase morula. Ya, saat pembelahan cleavage. Ya. Wah, ya, ini nempel nih selanjutnya ya. Nah, ya. Nah, dia pun sudah akan membentuk ini. Ya. Ya, ada yang di luar ini tropoblast kan gitu ya. Nah, yang di dalam ini adalah inner cell mass. Yang di luar tropoblast ini akan membentuk plasenta, sementara inner cell mass ini akan membentuk organ-organ tubuh dari janin, kan begitu ya. Nah, ya, nempel ini nanti ya tahapan ya inner cell mass dan tropoblast. Ya, kemudian dia akan nempel ya di endometrium. Ya, berkembang tuh nanti dia ya. Nah, ya, seperti itu terus ya. Nah, ini adalah sel-sel kecil-kecil yang tadi itu yang kita sebut dengan blastosit. Ya. Loh, mana Dok makromir, mikromir? Nah, berhubung ini mamalia bukan frog, nah, maka tidak ada makromir atau mikromir ya.
Tapi nanti kita akan tunjukkan video yang makromir, mikromir ada. Ya, ini kita coba perbandingkan dengan mamalia dulu. Nah, ya, ini kalau kita belah di dalam ya, itu strukturnya seperti itu ya. Ada ektoderm, ada endoderm ya, dan tentunya ada mesoderm. Nah, ya, yang di luar tetap ini trofoblast yang luarnya yang akan menjadi plasenta kan gitu. Ya. Oke ya. Sekarang kita ke video selanjutnya. Oke ya. Tetap ya, itu proses fertilisasi terjadi di ampula tuba falopii ya, zigot. Ya, gelinding terus ya, 2, 4 dan seterusnya ya. Ya, jadi dia itu prosesnya itu gelinding terus seperti itu ya. Hingga nanti dia mencari yang namanya endometrium. Ini bunyinya kok medeni kayak Satan slave. Nah ya, kurang lebih sama. Nah ya, dia akan ada yang namanya inner cell mass dan trophoblast, ya sel-sel blastosis. Nah, rongga ini loh ya yang kita sebut dengan blastosul tadi ya, karena ini adalah fase blastula. Ya, setelah fase morula ya, ini sudah masuk fase blastula. Nah, ya nempel dia di endometriumnya. Nah. Ya, ini masih fase blastula ya, atau late blastula ya, dengan selnya late blastosis ya. Oke, next. Nah. Ya. Oke ya, ini proses zigot ya, masih cleavage ya. Nah, kita semuanya dulu itu awalnya dari sini, ya. Dari pembelahan cleavage yang demikian ini ya. Nah, cleavage hingga nanti membentuk morula, ya struktur yang sangat kompleks ya dari makromir, mikromir ya. Ya, hingga membentuk morula ya, kemudian sampai ya ini kan ada rongga di sini nih ya. Rongga ini adalah rongga blastosul ya, kemudian yang di luar ini tentunya adalah trophoblast ya, yang di dalam adalah inner cell mass ya. Nah ya, akan terus seperti itu ya. Sel-sel blastosis itu akan terus berdiferensiasi, berproliferasi ya. Oke. Nah. Oke, nah sekarang sebelum saya ke kata. Nah, saya stop dulu. Pertanyaan saya. Pada tahapan apa bayi tabung itu dipindahkan atau diimplantasikan ke rahim induk atau rahim resipien, ya, entah bayi tabung, entah transfer embrio. Pada fase Oke, Anastasia. Fase morula, Dok. Apa fase? Morula. Nah, fase yang terbaik itu fase apa? Morula, Dok. Blastula. 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 Itu adalah fase terbaik. Ya, Blastula. terlalu dini. Ya, morula itu terlalu cepat. Ya, kebanyakan ya kita akan menjadikan referensi itu ya fase blastula yang akan kita pindah, kita transplantasi. Ya, fase morula itu masih kita amati sebenarnya ya. Diimplantasi Dok bisa, kemungkinan kecil untuk tumbuh. Nah, ya. Nah, oleh karena itu
untuk presentase ya yang paling banyak yang digunakan untuk kita transplantasi embrio kepada resipien atau induk itu adalah fase blastula. Nah, ya. Oke. Di mana koleksinya? Di mana nanti implantasinya? Sama di endometrium ya. Jadi nanti di ini ya disuntikkan di dalam endometrium ya. Endometrium bagaimana Dok? Disiapkan tentunya ya, disiapkan seperti ibu-ibu yang akan hamil atau akan induk-induk yang akan bunting ya. Jadi diberikan hormon progesteron disesuaikan ya, keasaman disesuaikan ya. Nah, sehingga menjadi suasana yang pas ya, seperti ketika blastula akan implantasi ke endometrium secara secara in vivo, secara normalnya. Ya. Nah, itu ya tahapan transplantasi. Oke ya. Yang tadi jawab jangan lupa catat itu loh ya, chat loh ya. Oke, sekarang kita ke frog ya, pembelahan holoblastik unequal. Nah, ya. Dia tentunya ada kutub yang dominan ya, yang atas ini tentunya besar, kecil nih ya. Berarti dia adalah mikromer. Yang bawah ini yang pertumbuhannya lebih lambat, dia adalah makromer. Nah, berarti ini kutub animal yang atas ya. Nah, yang bawah ini kutub vegetal kan gitu ya. Nah, ya kan terus bergerak seperti itu terus ya sel blastosisnya. Nah, ya. Jadi kata itu kayak gini modelnya dia, yang seperti kita gambarkan di sediaan mikronya tadi. Ya, jadi ini kutub animal ya, yang bawah kutub vegetal ya. Ini mikro, ini makromer ya. Nah, ya, blastosis akan terus tumbuh seperti itu ya, berproliferasi terus menerusnya. Nah, saya percepat coba ya. Nah, ya. Nah, terus tumbuh seperti itu. Ya. Nah, ya. Nah, hingga nanti dia akan membentuk ya. Nah, ini tahapan blastula sama gastrula kita tahunya itu juga ketika ini kita belah di dalamnya ya. Nah, kita potong secara melintang sehingga tahu mana rongga gastrosul, mana rongga blastosulnya. Ya. Terus tumbuh terusnya. Nah, hingga kutub vegetal benar-benar hilang. Nah, ya karena terus dibuat pertumbuhan oleh, nah ya ini adik-adik lihat ujungnya ini ya. Nah ini adalah calon dari tulang belakang. Nah ya yang inilah sudah masuk tahapan neurulasi. Ya. Nah, ya sudah masuk tahapan neurulasi nih ya. Ini tulang belakang ini nanti ya. Nah, ya. Nah, itu sudah mulai nutup ya, neural fold ketemu dengan neural fold ya, sehingga menutup jadilah neural tube ya. Nah, neural groove-nya nutup. Nah, kemudian arkenteron yang ada di sini tadi akan membentuk saluran cerna kan gitu. Nah, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini. Ya. Nah, itu ya. Seperti itu ya, membelah jadi dua ya. Nah, 4. Ya, ini masih frog ya. Oke. Ya. Nah, membelah terus seperti itu ya, cleavage. Nah, ya. Nah, ya. Membelah dan memutar hingga kutub vegetal benar-benar hilang, dibuat berubah. Nah, ini sudah mau proses tahapan fase neurulasi. Ya, nah kan mulai membentuk ya. Wah, ya mulai melipat. Tadi awalnya neural plate. Nah, sekarang ada neural groove. Saudara lihat ya, ada lekungan di sini ya, lekungan di sini ini neural fold. Nah, cekungannya yang di tengah-tengahnya antaranya ini adalah neural groove. Ya. Nah, ya, kemudian dia nutup. Nah, ya, ketemu satu dengan yang lain. Nah, inilah yang akan nanti nutup ya, disebut dengan neural
cup ya, nutupnya ini ya. Nah, nutup seperti itu kan. Nah, ini sudah membentuk tulang belakang ini ya. Neural cup. Nah, nanti akan menjadi ujungnya ini kepala ya, atau belakang nanti ekor gitu. Nah, ya. Nah, kemudian tadi ya, yang bawah tadi ini kan arkenteron. Nah, inilah nanti akan menjadi saluran cerna. Yang ini nanti akan menjadi ventricle jantung. Ya. Terus ya. Nah, karena dia memang pertumbuhannya adalah eksternal, ya, di lingkungan perairan, jadi ya seperti itu bentuknya ya. Nah, sampai nanti dia akan menjadi cebong, gitu ya. Nah, oke ya. Nah, itu tahapan-tahapan fase pembelahan, ya, embryogenesis. Yang dalam hal ini kita belajar ya secara sekilas mamalia sama katak sebagai pembedanya. Nah, sekarang apakah ada pertanyaan gantian? Ya, nanti kalau saya ya ayo bertanya ya. Bertanyalah pertanyaan yang saya sampai nggak bisa jawab. Dok. Gua ya. Dok, izin bertanya. Oke. Bagian yang berubah jadi ventricle jantung itu tadi bagian apa ya, Dok? Apa? Yang jadi jantung itu tadi bagian apa ya, Dok? Bentar, kok kecil ya suaranya ya? Apa, gimana? Yang jadi jantung, itu bagian apa ya, Dok? Oh, yang jadi bagian jantung itu adalah lapisan mesoderm. Ya. Ya, jadi lapisan mesoderm ya di depan, ya di bagian depan. Ya sebenarnya kan gini. Kan struktur tadi ya. Kita kan gini, lihatnya itu kan ya, sekalian saya bukakan aulanya aja lah gitu ya. Oke, kan gini ya. Gambarnya kan gini. Mana ini gambar ini? Lama ya? Bentar. Bisa keluar semua nggak nih? Nah ya, oke. Nah ya kan gini gambarnya ya. Nah ini juga boleh lah. Ya, jadi awalnya tadi kan gambarnya kan seperti ini. Ya, nah ya mirip seperti ini ya. Ini neural fold-nya kan ya. Nah kemudian ini kan ada juga neural fold. Tengahnya sini kan neural groove. Nah sementara rongga ini kan arkenteron. Ya, yang nanti akan tempat apa namanya berkembangnya saluran-saluran cerna kan. Tapi ini hanya satu sisi. Ya, nah sisi perut kebetulan. Nah kalau mau dipotong lagi ke depan, nah berarti nanti ya ke depan lagi. Nah bisa jadi nanti rongganya ini semakin kecil kan gitu. Nah kalau tepat, jadi tubuh kita kan gimana ya? Nah, tubuh hewan, tubuh hewan, ya macan. Yang keluar jangan-jangan trio macan nanti. Oh enggak. Nah kan seperti ini. Ini bedanya ya. Kalau kita misalkan potong melintang di sini sama potong melintang di sini tentunya kan berbeda. Tentunya kan daerah ini kan lebih besar potongan melintangnya dibanding yang sini. Atau rongga di sini kan tentunya lebih luas dibanding rongga yang di sini, arkenteronnya ya. Nah, sehingga inilah kenapa perspektif gambar yang tadi ya, yang kita lihat tadi ini ya, ini
kebetulan kok tepat pada arkenteron, daerah lambung. Tapi kalau dia coba maju lagi ya potongannya ya itu bisa jadi berbeda ya. Nah, bisa jadi nanti ini lebih besar ya. Nah, ini menunjukkan semakin ke daerah apa namanya? Lambung belakangnya atau kalau ke depan lagi ya. Tadi kalau ke belakang ya akan rongganya semakin besar ya, artinya kan menunjukkan lambung. Tapi kalau ke depan ini nanti bisa semakin sempit kecilnya. Nah, itu nanti menunjukkan ya ini nanti akan berkembang menjadi jantung ya. Ini kan juga sudut pandangnya kan pas potongannya di sini ya. Jadi ini kan potongannya kan memang melintang ya. Kalau kita makanya gambar yang seperti ini kan kita potong gini sama potong ini ya, potong membujur di sini ya. Itu kan tentunya kan perspektifnya kan beda. Ya. Nah, jadi itulah kenapa adik-adik ya organ-organ dalam itu rata-rata akan berkembang dari daerah mesoderm, lapisan mesoderm ke lapisan endoderm. Ya. Nah, tapi jantung itu nggak bisa berkembang kalau ektoderm juga nggak berkembang. Ya. Karena kalau ektoderm nggak berkembang, ya, nah, maka siapa itu namanya ya perikardium dan ini ligamen untuk sternoperikardiaka itu nggak akan berkembang sehingga nggak akan terbentuk jantung, ya nggak akan berfungsi jantung. Nah sehingga itulah kenapa ektoderm, mesoderm dan endoderm itu harus saling berketerkaitan, ya ketika dia berkembang menjadi sebuah organ, ya. Nah, termasuk ada notochord di sini ya. Notochord itu kan nanti akan menjadi apa namanya medula spinalis. Ya, kemudian neural tube-nya ini ya, ini adalah tulang belakangnya ya. Nah, nanti akan dia berkembang di sini ya tulangnya, jadilah tulang punggung kan gitu ya, tulang punggung, tulang pinggul, pinggang dan sebagainya ya. Nah, inilah kenapa perspektif dari perkembangan embriologi itu ya kita bisa membandingkan dari katak dan dari mamalia. Nah, nanti kita akan ada tentang avian, ya, chick embryogenesis, bagaimana pola pertumbuhan ayam. Nah, ya, jadi itu ya lapisan jantung dulunya itu dari itu ya, dari lapisan meso dan endoderm. Ya, tapi nggak bisa dia kalau misalkan ektodermnya nggak ikut berkembang ya, harus ikut berkembang. Ya, cuma asal yang utama, asal yang inti itu berasal dari endoderm ya, dan mesoderm. Oke, ada pertanyaan lagi? Permisi dokter, mau izin bertanya. Ya. Untuk pembeda fase yang paling spesifik dari blastula dan gastrula, dok. Tadi kan ada ruangannya dua, sama-sama ada ruangan. Kalau ada ruangan dua itu dia sudah pasti masuk fase gastrula. Ya, ya kita anggaplah dia itu adalah fase gastrula. Apalagi kalau sudah terbentuk lip dorsal, lip ventral, yolk plaque, ya, nah itu sudah gastrula. Tapi kalau blastula dia hanya masih terlihat sel-sel blastosis dan blastosul, rongga blastosul saja. Ya. Oke, ya, itu cirinya. Berbeda dengan neurula. Neurula ya tadi ya, strukturnya seperti bawang tadi itu ya. Nah, yang jelas sudah ketika rongganya itu hanya ada satu yang besar, dia itu adalah arkenteron. Ya. Dulunya dia adalah gastrosul. Ya. Nah, yang struktur mirip bawang itu ya sudah jelas lah fase neurula gitu ya. Oke, ada yang tanyakan? Spermatozoa sama oosit barangkali? Atau kita bahas soal yang tadi dah? Nah, untuk kalian ujian nanti malam ya mudah bagi saya kan ujian gini ini kan geser panah aja kan soal kan sudah berbeda. Ujian histologi, mikroanatomi itu mudah ya, geser panah 1 mm doang aja soal sudah berubah gitu ya. Jadi hal yang sangat mudah. Oke, ada yang mungkin ditanyakan?
Atau kita review minggu depannya saja, nggak apa-apa. Bila nanti biar dikerjakan dulu, monggo. Oke, silakan ada pertanyaan lagi. Permisi dok, kalau review soal tadi gimana dok? Boleh, nggak apa-apa. Berarti nanti malam kalian tinggal panahnya saya geser gitu aja kan ya? Kalau nggak di-review apa sama kayak tadi dok? Kalau nggak di-review pun akan beda soalnya. Di-review aja. Di-review aja dok. Oke, ya oke, saya review ya. Terima kasih dok. Ya itu loh pertanyaan yang saya sampai nggak bisa jawab ya. Oke, ya saya review ya Pak ya. Iya, nanti malam ngerjakan ya mesti beda ya. Kita kan bang soalnya kan banyak. Oke ya, kita akan coba dari gambar yang pertama. Ini mungkin acak ya. Jadi bisa jadi nanti urutan yang ada di kalian tadi itu juga berbeda dari halaman saya kan gitu. Oke ya, jadi yang pertama. Ya, sambil ini adik-adik juga menjawab ya. Bagi yang bisa menjawab kan kita kasih poin ya. Itu kan menjadi privilege ya, menjadi keistimewaan ya. Oke, yang dipanah itu kutub apa? Digital pool. Izin menjawab dok. Digital. Wah, wis pinter kabeh rek. Ini atau jangan-jangan kalian sebenarnya sudah bisa ya, cuma mau nyocokkan kunci jawaban gitu aja jangan-jangan. Oke ya. Yang pertama, ini ada yang ditunjuk ini ya. Oke, saya pakai annotate. Gue kira gue nggak jawab, gue bener terus. Gue jawab, gue malah salah. Apa. Nggak usah marah-marah. Slow. Duh. Itu siapa yang marah-marah tadi tuh? Tanda panah sudah muncul ya? Jadi tanda panah warna merah ya. Tanda panah warna merah dari saya yang baru. Atau warna ini aja ya. Warna kuning aja coba. Nah ya. Oke, warna kuning ya. Oke, itu adalah kutub vektor. Ya. Nah, di mana sel yang ditunjuk itu adalah makromer. Nah, yang ini adalah mikromer. Nah, terdapat pada kutub animal kan gitu ya. Fasenya adalah fase ada yang jawab. Kleophagy mamalia. Apa Kleophagy? Mamalia. Saya jawab ya. Fase cleavage. Ya. Kleophagy ya Allah, ya Allah. Ini bahasa Inggris terus di aksen Tuban yang gini nih. Ada yang dari Tuban ya? Enggak ada. Ada yang dari daerah LGBT selain Elis. LGBT itu Lamongan, Gresik, Bojonegoro, Tuban. Saya dok. Oh iya. Ilham. Mana? Tuban. Babat dok. Babat. Oh, Babat Iya. Lamongan berarti. Ini posisi di Babat berarti ya? Iya dok. Iya. Oke ya, LGBT berarti ya. Nah ya, itu ya, cleavage fasenya ya. Ayo please, kita ngomongnya itu juga sudah harus tertata rek. Bagi yang lidah yang masih belum aktif itu tolong diaktifkan ya. Oke ya. Oke ya, cleavage. Terus wah ini ya. Iki review nih iki. Oke ya. Daerah yang ditunjuk ini daerah apa? Ayo yang jawab. Lumen tubulus seminiferus. Nah, sel yang mendominasi ya spermatozoa kan gitu ya. Nah, karena di situ lihat dia banyak ekor spermatozoa ya. Nah, dia itu cenderung terletak di lumen tubulus seminiferus kan gitu ya.
Nah, ini satu tubulus seminiferus kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada lapisan yang disebut dengan membrana basalis. Ya, lapisan yang melapisi satu tubulus seminiferus kan gitu ya. Membrana basalis. Ya. Terus ada daerah interstitial ya, ada segitiga bermuda nih ya. Wah, ya. Jadi di testisnya pria itu sudah terkandung ini ya, ideologi Illuminati-nya. Illuminati namanya. Jadi daerah ini nanti akan terdapat atau ditemukan namanya sel Leydig. Kan gitu ya. Nah, ya jadi sel Leydig bukannya itu sel bentuknya segitiga. Enggak, ya selnya itu sama, bulat-bulat seperti ini. Hanya saja dia kan terletak pada daerah antar segitiga ini sehingga seolah-olah bentuknya segitiga. Ya, padahal dia ya bulat ya. Nah, oke ya. Kemudian, nah ini kok ketoknya kelihatannya banyak yang salah. Itu bentukan apa tadi sebenarnya? Corpus albicans. Corpus albicans. Corpus albicans, Dok. Corpus albicans. Ya. Jadi ini. Nah, kita tak giveaway. Bagaimana tahapan sebelum terbentuk corpus albicans? Nah, ayo yang jawab. Corpus luteum, Dok. Yo sih salah. Ayo siapa yang jawab ya? Terus angkat nama ya. Nah, itu baru silakan jawab ya. Siapa? Ayo Den. Corpus luteum awalnya tiba-tiba corpus luteum. Ayo awalnya setelah ovulasi wis, setelah ovulasi. Nah, wis apa dulu? Izin menjawab. Izin menjawab, Dok. Izin menjawab, Dok. Ayo Tania. Pertama setelah ovulasi, terus kalau uang itu milik kaum Hawa sendiri. Ayo. Menjadi folikel atretik. Ya? Loh, kok bisa jadi folikel atretik? Folikel atretik itu kan gagal ovulasi dia, kan rusak sebelum ovulasi. Maksudnya setelah ovulasi tidak belum melalui atretik langsung corpus rubrum ada darahnya, kemudian menjadi luteum, corpus luteum, kemudian corpus albicans. Setelah zona pelusidanya mencampur jadi satu. Dan warnanya dari kuning menjadi putih. Ya, memang itulah kenapa disebut merah, kuning, putih ya. Tapi ingat adik-adik ini nanti histologi ya. Jadi kalau warnanya itu nggak putih dok, itu pink, itu kemerahan. Yang nggak usah diprotes ya. Itulah ya namanya ilmu kita ya gitu itu ya. Ada halu-halunya dikit itu ya diterima aja ya. Nah, apalagi yang sifatnya mikro ya. Nah, ya. Jadi itu tahapannya ya. Jadi berawal yaitu tadi saya cerita tadi siang kan ada tadi pagi kan ada jerawat itu ya. Meletus, nah, berdarah-darah kan wajahnya kan, corpus rubrum atau hemoragicum ya. Nah, kemudian dia kan nggak lama kan akan ditutupi oleh serum yang diproduksi dari dalam tubuh kita. Kuning-kuning warnanya kekuningan ya. Sehingga disebut dengan corpus luteum. Ya, nah corpus luteum itulah nanti yang akan menghasilkan progesteron ya. Setelah corpus luteum ya, terus dia akan ya proses healing ya, penyembuhan ya. Jadilah dia akan membentuk corpus albicans. Nah, setelah jadi corpus albicans, nanti dia akan berkembang menjadi apa? Ada yang tahu? Ayo, Titania jangan lupa itunya, aminnya. Izin menjawab, Dok. Itu habis dari corpus albicans itu akan lisis atau hilang dan kembali lagi dari awal. Nah, dia akan berregenerasi menjadi bagian folikelnya, menjadi struktur ya sama wajah kita ketika jerawat setelah meletus itu kan kembali mulus ya. Nah, ya. Jadi prinsipnya sama ya. Jadi kalian kalau mau ingin mencari jembatan keledai untuk mengingat ya anggaplah ovulasi itu kayak mirip jerawat ya. Dok, izin bertanya, Dok. Nah ya, bertanya apa? Itu berarti folikel yang masak ada berapa, Dok? Folikel yang masak? Yang the graph.
Ada berapa? Degraf itu ada banyak sebenarnya ya. Tapi dia itu akan ada satu saja yang dominan. Nah, oleh karena itu kita sebut dia adalah folikel dominan. Ya, selain kita sebut folikel degraf, itu juga disebut folikel dominan. Nah, folikel dominan itulah yang nanti akan ovulasi. Oleh karena itu, mamalia yang beranak satu, ya, uniparos, ya, manusia, ya, sapi dan sebagainya, ya, itu ovulasinya hanya satu oosit kan gitu ya. Berbeda dengan babi yang anaknya sampai berapa, tahu babi anaknya berapa? 6 sampai 12 8 sampai 10. 12 ekor karena glandula mame putingnya ya, papila mamenya itu juga 12 biji. 6 pasang di daerah dada sampai perutnya. Oleh karena itu memang ya itulah bisnis ternak babi itu juga menjanjikan ya. Babi itu kan haramnya kan kalau bagi yang muslim kan kalau dimakan doang, tapi kalau jual beli itu nggak tahu hukumnya gimana. Tapi banyak kok haji-haji babi itu juga banyak kok ya, yang dia berangkat haji dari hasil ternak babi juga banyak ya. Jadi itu menjanjikan. Ya kalau di Papua itu saya dapat info dari Marta itu 30 juta satu ekor. Wah itu kalau kamu ternak di sini terus kamu ekspor ke Papua itu sudah itu ya, bagus itu ya. Peliharanya pun gampang ya. Dia kan cenderung lebih jorok ya, kasih makan apapun mau kan gitu ya. Ya tapi ya gitu ya, memang ketika yang kita di lingkungan muslim gitu barangkali memelihara itu ya siap-siap dinyiri dulu ya. Harus cari lokasi yang jauh gitu ya, atau enggak sampai terdengar usaha kita ternyata bisnis babi itu mungkin ya. Karena itu persepsi ya, persepsi orang beda. Ya itu babi sampai 12 ekor. Ya, saya ceritakan. Nah, yang individu yang hanya satu, yang seperti babi itu tentunya ovulasinya ya 12 oosit ya. Tikus berapa dok? Oh ya 12 sama ya. Jadi berapa yang ovulasi ya maksimal 12. Sehingga spermatozoa ya satu-satu, dapat satu-satu ya, sehingga anaknya pun banyak ya. Nah, itu ya, ada hewan yang multiparos ya, artinya multiparos itu bisa ovulasi, bisa beranak lebih dari satu. Ada yang uniparos, hanya beranak satu, gitu ya. Nah. Oke, sip ya. Oke. Saya lanjut. Nah, sekarang gambar selanjutnya. Kutub apa ini? Kutub apa ini? Bijim. Nah, yang kuning ini maksud saya. Kutub apa? Izin menjawab dok. Menjawab dok. Animal pole. Animal pole. Jadi dia animal pole, ya. Ya, mikromer di situ ya. Fasenya fase cleavage tentunya, ya. Masih fase cleavage ya. Sebaliknya yang sini adalah makromer ya. Ya ini loh gampang rek. Tadi kalau kalian nggak bisa ya berarti ya cuma pura-pura aja berarti ya. Mahasiswa itu mesti gitu kok. Jawabannya disalah-salahkan kok. Ya, low profile itu jangan terlalu nemen kayak gitu ya. Harus show off ya. Oke, ini yang mungkin agak sulit ya. Oke, yang ditunjuk rongga yang ini yang merah ini apa? Rongga? Yoklak. Rongga blastosel. Itu blastosul. Nah, kalau yang ini gastrosul. Lu kok bisa, Dok? Iya, ini kan masih late blastula. Ya, baru nanti sel ini ya, sel-sel yang ini, blastosis ini nanti akan migrasi, dia pindah ya, involusi, invaginasi, mengisi ruang blastosul ini, sehingga daerah yang sini nanti yang ditinggalkan itu kosong, sehingga terbentuklah rongga baru namanya gastrosul. Nah, yang blastosul yang diisi oleh sel-sel blastosis ini nanti ya penuh, akhirnya nutup sampai nah itu prinsipnya ya, karena ada gerakan dari sel-sel blastosis yang pindah ini loh ya. Wah, fase apa dik? Ya ini fase apa? Late blastula. Nah ini bentukan apa ini? Kalau saya tunjuk yang kuning ini, ayo yang jawab. Silakan tulis NIM-nya.
Lip menjawab lip dorsal lip dorsal. Lip dorsal. lip dorsal Lip dorsal, Dok. Lip dorsal. dorsal. Oke, ya, lip dorsal. Ini enak ya. Yang jawab, yang tinggal ikut gitu aja disuruh nulis NIM ya. Ayo yang merasa jawab pertama tulis NIM-nya. Merasa semua terus ya. Oke, terus ini ada celah, namanya apa nih? Blastopor, Dok. Blastopor. Ya, celahnya celah blastopor. Oke, yang jawab blastopor tulis NIM. Wah, ya. Enak kan? Enak. Kalian itu hanya sebenarnya itu hanya belum tahu, bukannya nggak tahu atau nggak bisa, hanya belum bisa kan gitu. Wah ini. Oke, yang merah ini lapisan apa? Epididymis. Tunica albuginea. Tunica albuginea. Epididymis, Dok. Lapisan coy. Tunica albuginea. Tunica albuginea. Oke. Sudah jawabnya tunica albuginea semuanya ya? Epididymis, Dok. Oke, sepakat ya? Tadi. Sepakat? Oke, jawabannya salah. Nah, yang benar itu adalah tunica vaginalis. Nah, ya ini tak ceritain, tak kasih cerita ini. Penting ya. Jadi testis ya. Nah, tadi kan kita sudah kupas habis betina ya. Sekarang saya ingin kupas habis jantan ya. Kita kupas testisnya. Testis itu ada lapisan-lapisan. Kantongnya kan namanya kan skrotum. Ya, sampai sini sepakat ya? Sepakat. Ya? Sepakat tuh. Skrotum itu tentunya ada di daerah inguinal. Daerah inguinal itu selangkangan ya. Sapi apa namanya? Nah, dan seterusnya. Pertanyaan saya ya agak sedikit melenceng dikit ya sebelum saya lanjut. Gajah skrotumnya di mana? Di dalam tubuh. Bentar ya. Skrotum sapi. Nah ya, tahu skrotum sapi ya di sini ya. Nah ya, skrotum sapi. Ya di belakangnya ya, skrotum sapi. Skrotum macan. Kelihatan nggak ya? Ya kalau macan jantan sih mungkin ya. Atau adik-adik yang mungkin punya kucing kan tahu ya, ada skrotumnya. Wah, sekarang skrotum gajah. Wah, terus jangan tiba-tiba googling Rek ya. Ayo, gimana skrotum gajah? Ada yang tahu? Di dalam tubuhnya dong. Ya, jadi skrotum gajah itu ada di dalam tubuh gajah. Ya, namanya testikonda. Nah, ya. Oke ya, deal ya. Nah, gimana skrotum buaya? Ada yang tahu? Buaya. Wah, ini reptil hemipenis bukan dong? Ya. Di mana? Ya, di mana? Loh, masa reptil nggak punya penis, nggak punya skrotum? Hemipen, dok. Bukan. Nah, iya. Di mana letak skrotumnya? Di pangkal ekornya. Sama nggak sih, dok, sama itu gecko, dok? Nah, yang nggak tahu. Saya kan nggak buaya. Di mana kira-kira? Di pangkal ekor. Ya, dia itu sama testikonda ada di dalam rongga abdominalnya ya. Makanya disebutkan di pangkal ekor itu iya. Betul ya. Ya, sama seperti ular juga ya. Jadi dia ada di dalam. Testisnya juga ada di dalam tubuh. Jadi dia tidak dibungkus oleh kantong skrotum. Nah, ya. Sehingga testis itu sebelum ketemu dengan testis langsung, pertama kan ada kantong skrotum. Kemudian ada tunika. Nah, ini tunika yang pertama adalah tunika dartos atau tunika skrotalis. Kan gitu. Kemudian ada tunika yang kedua, ada tunika vaginalis. Nah, itu yang akan membungkus testis ya di lapisan nomor 2. Kemudian lapisan yang ketiga yang langsung bertemu dengan testis itu adalah tunika albugenia. Nah, ya.
Sehingga adik-adik gambarnya adalah tunika albugenia itu yang ini loh. Ya. Ini adalah tunika albugenia. Ya. Nah, ini tunika albugenia. Nah, yang ini yang luarnya ini yang nyaris mengelupas itu adalah tunika vaginalis. Ya. Nah, karena tunika vaginalis itu juga salah satu penggantung testis. Ya. Nah, sehingga testis itu bisa menarik ke bawah ke atas. Nah, ya sehingga ada peristiwa kriptorchid sama monorchid. Ada yang bisa menjelaskan kriptorchid apa, monorchid apa? Ayo, ada yang tahu? Nah, sekalian kita buka wawasan seluas-luasnya. Kriptorchid apa, monorchid apa? Sudah? Googling? Nah, saya jawab aja. Kriptorchid itu di mana testis itu keduanya tidak turun ke rongga skrotum. Nah, tidak bisa turun nih, dia tergantung di rongga abdominal, di rongga inguinal. Nah, tapi kalau monorchid itu testis hanya turun salah satu ke daerah skrotum. Nah, ya, itu gangguan. Gangguan genital memang ya, penyakit genitalia. Ya, itu kriptorchid sama monorchid. Kalau kriptorchid itu keduanya nggak bisa turun, yang gantung di inguinal, di di perutnya, di daerah abdomen ya. Tapi kalau turun salah satu itu namanya monorchid ya. Nah, oke ya. Nah, itu ya 3 lapisannya sehingga ini adalah lapisan tunika vaginalis. Nah, kalau yang merah ini ya, yang merahnya agak tebel ini baru tunika albugenia. Nah, kalau pertanyaan saya ini apa ini? Yang saya tunjuk ini jaringan bagian apa yang saya tunjuk? Tubulus seminiferus. Lumayan tubulus seminiferus. Ya. Nah. Oke ya, deal ya sini ya. Wah, sekarang yang ini lumayan sulit ini. Ya, panah biru ini apa? Nukleus. Nukleus atau oosit. Ya. Nah, nukleus dari oosit ya. Kemudian yang warna merah lapisan apa ini? TK internal. TK eksternal. Oke, Bijim. Apa bedanya TK eksternal sama TK internal? TK eksternal tidur, TK internal berdiri renggang. TK eksternal tidur. Gimana penjelasannya gimana? Biar saya juga sama-sama bisa mencerna. Izin menjawab, Dok. Ya, gimana? Betul sih. Nah, gimana? Kalau TK internal itu agak renggang, Dok. Kalau TK eksternal agak rapat, Dok. Oke, ya gambarnya itu gini, ya. Jadi TK eksternal itu adalah epitel selapis silindris. Ya. Selapis pipih, sorry. Ya, nah, dan dia itu rapat. Ya, ini TK eksternal. Nah, kan gini ya. TK internal itu epitel selapis silindris, bukan selapis pipih. Nah, sebenarnya sama-sama silindris, Dok. Iya, satunya bangun, ya, satunya tidur kan gitu ya. Eksternal itu tidur, internal itu bangun. Nah, kan gini ya. Cenderung lebih renggang. Nah, ini yang internal. Ini yang eksternal. Ya, yang eksternal itu epitel selapis pipih ya. Makanya tidur kan gitu ya. Nah, yang TK internal epitel selapis silindris. Nah, makanya dia tegak ya, dan dia juga sedikit renggang. Nah, ya itu bedanya ya. Terus yang ini. Corona radiata. Mana yang saya tunjuk? Mulus oporus, Dok. Ya. Yang ini, lapisan apa ini? Corona radiata. Ya, jadi yang tepat di permukaan oosit itu adalah corona radiata. Yang ini lapisan apa ini?
Sel granulo Zona pelusida. Zona pelusida. Zona pelusida. Ya, ini zona pelusida. Ya. Nah, baru cumulus oophorus itu di semuanya ini ya. Di luar dari corona radiata itu cumulus oophorus. Nah, semua sel ini, ya, kumpulan ini adalah sel-sel granulosa. Ya, jadi sel granulosa itu ya ada sel TK interna, TK eksterna, cumulus oophorus, corona radiata itu adalah bagian sel granulosa. Ya, sel-sel bergranul. Nah, kan ceritanya demikian ya. Oke. Sampai sini ada yang bingung? Enggak kan? Iya kan? Ada yang bingung kan ya? Oh enggak? Oke, bentukan sel yang ditunjuk ini apa berarti? Primordial. Folikel primer atau primordial. Itu bedanya gini, Dik. Folikel primordial itu ketika pada fetus. Nah, ketika dia sudah dewasa, sudah matur, itu adalah folikel primer. Ya, jadi hanya pada saat fetus, kemudian anak-anak itu folikel primordial. Tapi cirinya memang sama, hanya satu lapis sel granulosa atau sel folikel. Ya, jadi folikel primer sama primordial dianggap sama pun iya. Ya, tapi memang ada teori yang menyatakan bahwa primordial itu hanya ada pada fetus janin. Nah, primer itu baru saat matur, dewasa, kelamin. Ya. Terletak pada organ apa ini? Ovarium, Dok. Izin menjawab ovarium, Dok. Bagian Izin menjawab, Dok. Bagian korteks. Bagian korteks. Ya, jadi seperti ini organnya organ apa? Ovarium. Nah, bagian mana? Ini bagian ini seluruh struktur ini kira-kira bentukan apa toh? Ada yang bisa jawab? Follicle diagram. Nah, dia terletak di bagian apa? Korteks. Sama Dok, korteks. Bagian korteks. Ya, jadi semua folikel plus corpus ya itu ada di bagian korteks dari ovarium. Ya. Nah, yang di bagian medula itu hanya pembuluh darah jaringan ikat. Ya. Nah, sekarang kita ke bagian ini ya. Cleavage ya, pembelahannya, neurulasi. Nah, ini fasenya fase apa ini? Neurulasi. Nah, terus ini bentukan apa ini? Yang panah merah ini dan juga panah kuning. Neural plate. Oke. Sudah? Ada jawaban yang lain? Neural fold. Jawaban yang benar adalah neural plate. Ya, dia datar Mas Ian ya. Jadi kita sebut dengan neural plate, masih datar. Ya, belum melengkung kayak gini. Kalau sudah melengkung, ini neural fold. Nah, cekungannya yang ini neural groove. Gitu ya. Nah, ruangan ini ruangan apa? Arkenteron. Arkenteron. Ya. Oke. Ini lapisan apa, Dek? Ektoderm. Ya, yang ini lapisan Endoderm. Mesoderm. Ya, meso ya tepat tipis di bawahnya. Batasnya di mana, Dok? Ya halu ya. Kalau kamu tanya batas halu ya. Yang penting sudah tahu bagiannya. Itu sama endo ya. Nah, yang panah merah ini bentukan apa? Notochord. Ya, yang ini yang panah kuning yang saya tunjuk ini bentukan apa? Neural tube. Neural groove. Neural groove. Yang ini neural fold. Ya. Yang ini ruangan apa ini? Arkenteron. Kalau pinter-pinter gini nih enak wis. Nanti malam nggak jadi ya kalau gitu. Ya, tetap jadi ya. Ini bentukan apa ini? Neural pore. Neural tube. Neural tube.
Ya, nah sudah tertutup membentuk saluran itu neural tube ya. Nah, tentunya fase sama ya. Nah, itu celah apa itu? Blastopor. Blastopor. Ya, ini celah juga namanya celah apa? Celah Yolk-plak. itu juga celah blastopor itu sama. Sehingga dua bibir ini loh ya, itu yang celahnya itu kan terdapat di dua bibir ini blastopor. Sehingga karena terdesak ini, nah ini yang gede ini yang disebut dengan Yolk-plak. Ya, nah kedua celah baik yang ini maupun yang ini itu tetap sama blastopor ya. Nah. Oh iya, ini fase apa kalau yang gini nih? Late blasto. Gastrula. Ya. Nah ini bentukan apa nih? Corpus rubrum. Corpus rubrum. Ya. Nah, yang ini yang corpus rubrum. Ya. Nah, ini sudah mulai terbentuk corpus luteum ini ya. Nah, tapi nggak apa-apa sebenarnya kalian jawab corpus rubrum pun kita nggak bisa menyalahkannya. Karena ini tahapannya masih apa namanya? Masih yaitu ya transisi antara rubrum mau ke luteum ya. Nah, masalahnya ada pertanyaan menghasilkan. Nah, ini berarti menghasilkan apa? Progesteron ya. Nah, ya, itu corpus luteum ya. Ini yang corpus rubrum yang tengah doang ya. Nah, setelah dia terbentuk jaringan ikatnya, ya jaringan parutnya membentuk. Nah, ini yang kita sebut dengan corpus luteum ya, karena nanti ada sel-sel lutein di sini yang menghasilkan hormon progesteron ya. Nah, kemudian ini ada ruangan ini. Yang merah ini ruangan apa? Nama ruangannya antrum berisi apa, Dek? Liquor foliculi. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya. Liquor foliculi itu identik dengan hormon apa? Estrogen. Nah, yang jawab estrogen tulis NIM-nya. Ya. Estrogen. Oh, enak kan? No note ya penuh buzzer. Ya, jadi estrogen ya. Jadi oleh karena itu ya, ini antrum foliculi ini berisi liquor foliculi. Nah, liquor foliculi itu memang identik dengan hormon estrogen. Ya, like estrogen liquid ya, cairan yang mirip hormon estrogen. Nah, oleh karena itu follicle digraph ini kan ketika mau ovulasi kan. Nah, kalian lihat estrogen kan tinggi. Nah, makanya betina kalau mau ovulasi itu kan tanda-tanda birahinya kan muncul berkat hormon estrogennya. Nah, ketika ini ovulasi, nah itu juga berkat estrogen yang dia mengirimkan sinyal untuk memproduksi LH. Nah, yes ya. Nah, ini pertanyaan untuk LH diproduksi siapa, nanti kamu review sendiri di PPT kuliah ya. Nah, tentunya diproduksi oleh hipofisa anterior ya. Oke, nah kemudian ruangan ini, ruangan apa, Dek? Foliculi, Dok. Exner body. Ya. Nah, apa bedanya? Ini bentukan apa? Ini struktur bentukan apa? Nah, yang panah merah dulu ini bentukan apa? Follicle digraph. Kalau yang ini Tersier. Ya, jadi follicle tersier itu ada ruangan sama mirip, tapi dia adalah col exner badis, belum antrum folliculi ya, karena dia oositnya itu masih di dalam ya. Nah, baru kalau sudah mulai matur ya, matang keluar gini, ini sudah mulai terdesak oleh antrum folliculi. Jadi col exner ini akan membesar ya, karena dihasilkan oleh sel granulosa ini ya. Jadi membesar sehingga oosit ini terdesak keluar, mencotot keluar ya. Sama ya, karena prinsipnya adalah ketika sebuah sel itu berisi air, itu kan akan mendesak padatan.
Nah, ini ruangan akan semakin membesar cairannya ya kalau Exner ini ya. Nah, sehingga membentuk antrum folikuli. Nah, kalau sudah semakin besar, maka oosit ini akan dilempar keluar, ya, diletuskan, ya, didorong keluar. Nah, sehingga itulah proses yang disebut ovulasi. Nah, itu ya. Nah, itu sel apa yang ditunjuk merah ini? Spermatogonium. Menempel pada lapisan Lamina basalis. lamina basalis atau membrana basalis. Ya, oke. Oke ya, neural tube ya. Nah, ini bentukan apa itu? Medula ovarium. Rubrum atau corpus hemorrhagicum. Kalau saya tanya bagian, jawabannya baru. Kalau bagian tetap bagian korteks ini. Ya, ini adalah corpus hemorrhagicum, adik-adik. Bukan bagian medula ini. Ya, ini corpus hemorrhagicum. Ya, samping-sampingnya ini corpus luteum. Ya. Nah, ini adalah bagian korteks, Mas Ian, ya. Nah, ya. Ya, nah ini ya, kadang-kadang adik-adik ini juga akan melihat sesuatu hal yang sangat halu, membingungkan ya. Ini sudah, apalagi, ya ini apalagi ya. Oh, ini harusnya tahu ini sel apa ini? Spermatid. Spermatosit primer. Dia adalah sel terbesar dari sel spermatogenik. Itu adalah spermatosit primer. Yang terbesar loh ya, ini catatan loh ya. Nah, ada yang hampir sama besar, yaitu spermatogonium. Tapi dia nempel di membrana basalis. Lamina basalis. Kalau dia tidak nempel di lamina basalis dan dia besar, ya, maka dia adalah spermatosit primer, ya. Nah, karena dia mesti lebih besar dari spermatogonium, ya. Nah, itu fungsi sel yang ditunjuk ini untuk ngapain? Memproduksi nutrisi. Beri produksi protein ABP. Sekitarnya. Sel Sertoli, ya. Memberi nutrisi, juga menghasilkan hormon. Hormon apa? Ada yang tahu? ABP, androgen binding protein. Nah, ya. Oke ya. Nah, ini fungsi sel yang ini tentu ya menghasilkan apa? Testosteron. Ya, atau catat ya. Dia menghasilkan hormon testosteron. Ya. Dan juga hormon ICSH. ICSH itu interstitial cell stimulating hormone. Ya. Jadi hormon yang memproduksi hormon sel interstitial. Sel Leydig ini kan juga disebut interstitial cell kan ya. Nah, dia juga memproduksi ICSH itu tadi ya, interstitial cell stimulating hormone. Nah, itu di jantan. Kalau pada betina itu LH, serupanya LH itu adalah ICSH. Ya, jadi kembarannya LH kalau pada jantan itu ya ICSH ya. Kalau pada betina fungsinya untuk ovulasi, kalau pada jantan fungsinya adalah untuk memproduksi testosteron, untuk menyuruh sel Leydig ini memproduksi testosteron. Ya, jadi itu adalah ICSH. Ya, interstitial cell stimulating hormone. Ya, oke, Yolk plug, ring follicle dan seterusnya. Oke, ada yang tanyakan? Selesai? Monggo, ada yang tanyakan? Nanti jadi ya jam 9 ya. Jangan ketiduran ya. Cukup? Dok, izin bertanya. Hah? Sel yang ada di morula itu apa juga sel blastomer, Dok? Oh iya. Ya, sama blastomer. Ya, blastomer, makromer, mikromer di situ ya. Tapi masalahnya kalau yang equal ya, yang di morula, nah, maka itu sebutnya adalah blastomer. Kita nggak bisa nyebut makro mikro. Makro mikro itu kan ketika dia holoblastik unequal ya. Kata contohnya ya. Baik, Dok, terima kasih. Ada lagi?
Maaf dok, waktunya nanti post-test nggak bisa dimajukan dok. Apa gimana, Dik? Waktu post-test nggak bisa dimajukan. Nggak usah dimatikan apanya? Apa? Nggak bisa dimajukan dok, post-testnya. Jam berapa? Jam 8? Jam 6.30 atau 45 gitu dok. Duh, katanya tadi ada yang berhalangan. Jam 7 itu dok. Saya jam jam 8. 7. Kalau jam 6 nggak apa-apa ya? Jam 6.30 aja dok. Oh ya wes. Ya, iya cuma 15 menit doang aja lo ya. Saya jam 8 sampai jam 10 ada pengajian dok. Pengajian bos. Anak alim. Ya nggak apa-apa ya. Ya wes jam 6:30 ya gitu ya. Oke, ada yang berubah lagi barangkali 6:30 mau apa namanya? Ada yang diapeli gitu ya sama cemiwiunya barangkali ya. Ada yang didatangi spermatozoa? Enggak. Enggak apa-apa didatangi doang, asal jangan fertilisasi kan bahaya ya. Oke ya, 6:30 ya Dil ya. Oke, makasih Ridwan ya. Oke, jika tidak ada yang tanyakan ya, rasanya kita bisa cukupkan ya untuk praktikum siang hari ini ya. Sehat selalu untuk adik-adik semua ya. Jangan lupa nanti malam ya. Nah, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Untuk ujian anatomi ya cukup materi mulai dari ini ya, angio. Yang materi kemarin nggak ikut untuk ujian UTS ya. Jadi materi yang kemarin sudah tidak dibuka lagi bukunya ya. Yang dibuka mulai angio, neuro sama splanchno minggu depan itu ya. Nah, ini FYI for your information ya. Oke, terima kasih saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tohawi. Terima kasih dok. Terima kasih dok. Matur nuwun dok. Halo. Main kamu, Ca. Tumben nggak Dian? Enak. Parah, Gifar, parah. Materinya Apa? Biasanya kan kita lagi, terima kasih dokter, langsung Dian. Udahlah, apa kata teman. materi anvet apa tadi? Angio, neuro, sama satu lagi lupa. Yang selanjutnya. Pokoknya Plansologi. peredaran darah, terus organ dalam, ya gak sih, saraf? Gak tahu. Keluar, belajar. Jangan lupa post test jam 6:30 teman-teman. Dadah.